Hai, selamat datang kembali di channel Neo Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini dan selalu penuh cinta, dapat memberikan energi positif untuk diri sendiri dan untuk lingkungan kamu. Yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe dulu sebelum kamu melanjutkan menonton video ini dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kamu tahu kalau channel ini update video-video terbaru. Dan untuk teman-teman, informasi kembali, channel ini sudah memiliki membership dan jika kamu ingin bergabung di membership, ada 3 level. Level pertama adalah level The Moon. Fasilitasnya kamu dapat menonton video-video yang saya post lebih awal, karena setiap saya post video pembacaan update energi, lebih dulu akan hanya bisa dilihat oleh membership level 1, 2, ataupun 3. Jadi kalau kamu daftar untuk level pertama, fasilitas yang kamu dapatkan adalah kamu bisa lebih cepat menonton video-video terbaru dari channel ini. Jadi untuk kamu yang sering komentar, Kak, energinya sudah saya rasakan 1 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, itu artinya kamu cocok untuk gabung di membership level pertama, yaitu level The Moon. Dan untuk level kedua, tentunya bisa menikmati fasilitas dari level pertama, lebih cepat menonton video-video update terbaru, dan kemudian akan ada video-video eksklusif lainnya yang akan saya post di level kedua. Dan untuk kamu di level ketiga, ini khusus untuk komunitas teman-teman yang satu frekuensi dengan saya, yang ingin sama-sama belajar, sama-sama kita sharing terkait dengan spiritual atau perjalanan spiritual, atau melepaskan hambatan dari kehidupan kalian, atau yang ingin belajar kartu tarot. Saya akan post video cara pembacaan kartu tarot, meditasi, dan sharing hal-hal yang positif ya. Intinya di level ketiga, yaitu level The Hermit, kamu adalah sahabat sejiwa yang cocok frekuensinya dengan saya, dan saya akan berbagi apa yang saya ketahui untuk kalian yang bergabung di level ketiga, yaitu level The Hermit. Kenapa saya buat membership level 1, 2, dan 3? Agar saya tepat sasaran, ya, tidak lagi dilihat oleh teman-teman yang mungkin cara pikirnya belum bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kamu bergabung di level 1, 2, 3, kamu pelan-pelan akan bisa mengerti cara berpikir saya, dan juga kita di level ketiga akan bergabung dalam komunitas satu frekuensi di mana kita bisa saling belajar ya, tentang perjalanan hidup masing-masing. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian terkait dengan perkembangan channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini setia bergabung, subscribe. Dan untuk klien-klien saya yang personal reading, saya tidak pernah post nama kalian, saya tidak pernah post testimoni, karena saya ngerasa itu nggak perlu, karena ini antara saya dan klien saya, dan semoga semua klien-klien saya bisa menemukan tujuan kehidupannya dan bisa mengembangkan potensinya, juga bisa menemukan kebahagiaan sejati dirinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kalian sudah melihat di sini sudah ada 4 kartu. Tentunya dari tadi pasti sudah ngelihat ya, ini pasti pick a card. Iya, benar. Ini pick a card khusus energi dari 2021. Hal baik apa, prestasi apa, harapan dan impian apa yang bisa kamu capai di tahun 2021. Oke, pilih saja kartu ini. Ya, hati-hati jangan tertipu oleh mata, gunakan intuisi. Kalau kamu ingin meditasi sebentar, silakan. Jadi kalau meditasi itu tutup mata, atur pernafasan, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari hidung juga 3 kali. Kamu buka mata, lihat ini gambarnya satu persatu. Nah, ketika kamu menutup mata,
gambar apa yang lebih dulu, lebih jelas, lebih terang yang kamu lihat, maka itu artinya intuisi kamu mengarahkan pilihan ke gambar yang terlihat. Oke? Hal baik apa, harapan apa, impian apa, prestasi apa yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu capai di tahun 2021. Di sini kartu pertama ada Elder, ya, gambar seorang laki-laki tua memegang tongkat. Kemudian yang kedua ada Warrior, gambar seorang muda, kelihatan memiliki tenaga yang cukup kuat, ya, karena dengan pondasi kegagahannya, kemudian memegang tombak, ya. Dan yang ketiga di sini ada Magic Guardians, gambar seorang perempuan memegang cups, ya, mangkuk atau cawan di sini, dan dari cawan ini, dari cups ini keluar asap, dan ini perempuan bersayap, ya, memiliki sayap. Oke. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, ada Star Ancestor. Oke, seorang laki-laki muda dengan banyak bintang di sini, ya, mengelilinginya. Oke, pilih sesuai dengan intuisi kamu, yang mana yang terarah. Tentunya di sini saya akan menambahkan dengan kartu tarot lain, ya. Jika di kartu pertama saya katakan prosesi perjalanan hidup kamu itu sesuai, maka itulah dia kartu arahan untuk kamu, energi untuk kamu dari tahun 2021. Tapi kalau enggak, artinya intuisi kamu kurang tepat dan kamu coba pilih lagi. Atau kamu boleh nonton video ini dari awal sampai akhir, dan saya sarankan untuk menyimak, tidak skip-skip video, ya. Karena kalau kamu skip, kamu akan kehilangan energi dari yang saya sampaikan atau yang saya berikan dari pembacaan kartu tarot ini, ya. Oke, sekarang kita mulai. Untuk yang pertama saya akan mulai dari Elder, ya. Saya simpan dulu, tapi harus ditutup. Jadi kamu bukan ingat angka 1, 2, 3-nya, tapi kamu ingat gambarnya, oke? Yang pertama dari Elder. Oke, untuk pemilih kartu Elder, satu kartu sudah jumping. Di sini ada Prince of Autumn. Dan yang kedua ada Seven of Autumn. Oke. Saya akan bacakan situasi yang terjadi pada kamu saat ini. Six of Swords, Temperance, the Empress, Six of Cups, King of Pentacles, Three of Swords. Dan di sini ada the Hierophant. Oke. Untuk kamu yang memilih kartu pertama dari Elder ini, sepertinya dari Seven of Autumn, ya, dan Prince of Autumn, kamu masih muda usianya. Atau kamu terkait dengan seseorang yang usianya masih muda di sini. Entah ini anak kamu atau pasangan kamu yang usianya jauh lebih muda, ya. Sementara kamu adalah seseorang yang di sini Elder dan di sini the Empress, ya. Terlihat kamu seseorang yang sangat bijaksana, dewasa. Mungkin usia kamu tidak begitu tua, ya. Tetapi pemahaman kamu itu lebih dari usia kamu pada umumnya. Ya, bisa saja di sini dari pelajaran hidup yang sudah kamu ambil, ya. Dan di sini ada the Hierophant, kamu selalu berguru
Kamu selalu mencari ilmu, kamu selalu belajar dan belajar untuk kehidupan kamu, dan kamu haus akan ilmu. Kamu selalu ingin tahu makna kehidupan. Kamu mungkin di sini suka dekat dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua untuk mendapatkan ya seperti wejangan ataupun nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu kehidupan ya. Suka membaca di sini. Dan jika dalam hubungan percintaan kamu terkait dengan orang yang usianya jauh lebih tua dari kamu, itu memungkinkan karena kartu Prince Autumn ini juga mengisyaratkan bahwa usia kamu muda ya, tapi kamu terkait dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua, karena koneksi kamu dengan orang-orang yang usianya jauh lebih dewasa dari kamu ini lebih ada chemistry-nya ke kamu ya. Dan Seven of Autumn ini menggambarkan kamu sebenarnya selalu worry, selalu khawatir dengan masa depan kamu. Dan kamu selalu cemas, ada kekhawatiran dan kecemasan di pikiran kamu terkait dengan masa depan kamu. Kamu selalu ingin mendapatkan rencana yang tepat untuk perjalanan kehidupan kamu ke depan. Kamu selalu overprotective terhadap diri kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dari Six of Swords, saya merasakan di sini kamu sebenarnya bisa untuk meninggalkan masa lalu atau melepaskan orang-orang yang sudah nggak ada chemistry-nya lagi dengan kamu ya. Dan kamu selalu mudah untuk move on sebenarnya. Hanya saja mungkin ada kaitan problem urusan yang masih belum bisa dilepaskan. Tapi kalau emosionalnya, kamu di sini sudah bisa melepaskan dengan orang-orang itu. Misalnya orang yang kamu cintai dulu, kamu udah bisa berteman lagi dengan dia. Tidak seperti dulu yang begitu koneksi cintanya kamu rasakan begitu dekat ya. Dan dengan musuh juga seperti itu ya, dengan orang-orang yang pernah membenci kamu atau menyakiti kamu, kamu di sini bisa untuk menyesuaikan diri kembali ya. Walau kamu di sini waspada, tapi kamu saya rasakan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kamu, membenci kamu, kamu masih bisa memberikan yang baik untuk mereka. Bukan yang terbaik, karena yang terbaik saya rasakan akan kamu berikan kepada diri kamu, tapi kamu akan memberikan hal-hal yang baik untuk mereka selama kamu masih bisa memberikan. Hanya saja di sini kamu sulit mengendalikan diri kamu. Terkadang kamu impulsif, terlalu berlebihan. Entah itu memberikan kebaikan, entah itu kemarahan, entah itu emosional kamu, kesedihan, ya. Ini sering terlalu berlebihan, dan ini yang masih perlu kamu pelajari lebih lanjut tentang pengendalian diri. Terkadang kamu ngerasa ini energi negatif yang ada pada diri saya. Negatifnya bukan energi, tapi diri kamu, karena energi itu berasal dari diri kita. Oke? Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak atau lebih kuat mengendalikan diri. Dan memang kalau mengendalikan itu kan lebih sulit daripada kamu memang sudah bisa memiliki solusinya. Misalnya kamu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, seperti pembalap pada umumnya. Nah, pembalap itu bisa mengemudi kecepatan mobil atau motor dengan tinggi karena dia bisa mengendalikan ketika tikungan atau berhenti. Nah, di sini kamu harus mengendalikan diri kamu. Ya, memang kehidupan itu ibarat kita mengendarai sepeda motor atau mobil, ya. Kamu harus mengerti di mana kamu harus mengendalikan diri. Dan kalau kamu memang nggak bisa mengendalikan diri, santai dan rileks lah menghadapi kehidupan kamu. Ini kuncinya ya. Dan di sini ada The Empress. Mungkin kamu di sini terkait dengan orang tua, atau memang ini ada didikan dari orang tua sejak kecil ya. Mungkin kamu dididik dengan orang tua tunggal. Jadi emosional kamu terkait dengan orang tua tunggal. Ya, kamu mendapatkan dua karakter, mother figure dan father figure dari satu sosok orang tua yang membesarkan kamu. Ya, Six of Cups. Ya, berasal dari masa lalu atau dari masa kecil kamu. Dan di sini ada King of Pentacles. Kamu bercita-cita, berkeinginan, harapan dan impian kamu ingin menjadi seseorang yang bisa menggunakan skill, ya, kemampuan otak kamu
keterampilan kamu, keilmuan kamu, keahlian kamu untuk menjadi seseorang yang stabil dari sisi keuangan. Mungkin ada sebagian di sini yang memang berkeinginan menjadi seseorang yang punya banyak uang, kaya, milioner ya. Dan tetapi di sini ada Three of Swords. Saya merasakan di sini kamu selalu berhadapan dengan situasi yang mengecewakan kamu. Kamu punya impian tinggi, itu bagus. Kamu punya harapan yang tinggi. Tapi ada masalahnya di sini, kenapa bisa tidak sesuai dengan impian kamu. Saya merasakan dengan King of Pentacles, kamu sudah capai kok dari sisi finansial. Hanya saja mungkin kamu ingin lebih, dan lebih. Dan ini berbicara tentang hati. Kuncinya adalah hati kamu. Kalau kamu di sini bersyukur, maka kamu akan bisa memaknai bahwa pencapaian yang sudah kamu capai, kamu review dari kehidupan kamu di masa lalu, ini sudah cukup mengagumkan kalau saya katakan di sini. Nah, kalaupun ada jatuh dan bangun, itu biasa. Dalam prosesi kehidupan memang ada situasi di mana kita harus jatuh, terjerembab, kemudian bangkit lagi. Bisnis yang kita pegang juga seperti itu, pekerjaan karir kita juga seperti itu. Apakah itu kesalahan kamu? Bisa jadi, tapi tidak semuanya kesalahan kamu, karena sebagian dari perjalanan kehidupan kamu itu ada kehendak semesta dan takdir kamu. Oke? Nah, di sini tetaplah belajar dengan kartu The Hierophant, tetaplah mendapatkan bimbingan, tetaplah mencari atau berkumpul dengan komunitas orang-orang yang memiliki kualitas baik ya, yang memiliki energi positif. Dan mungkin kamu di sini tidak menyukai tinggal di kampung halaman ya. Walau kamu merindukan ke kampung halaman, pulang ke kampung halaman, tapi saya rasakan kamu lebih betah berada di luar kampung halaman kamu, merantau. Dan keinginan kamu adalah kamu sukses di negeri orang, sukses di kota lain, dan kamu pulang ke kampung halaman kamu dengan membawa kebanggaan diri. Ini yang saya rasakan dari energi kamu. Oke, keinginan dan cita-cita kamu ingin menjadi kaya raya, ya, memiliki kedudukan, memiliki jabatan di sini. Kamu ingin menunjukkan kepada orang tua kamu, kepada orang-orang dari masa lalu, apakah ini kaitannya dari masa lalu mungkin yang pernah menyakiti kamu, yang tidak pernah menganggap kamu itu ada, ya, atau orang-orang yang menyepelekan kamu. Intinya yang ingin kamu buktikan adalah dengan kehidupan dan orang-orang dari masa lalu kamu, dan kamu ingin membanggakan sosok yang membesarkan kamu di sini, apakah ibu ataukah father figure ya, ataukah ayah. Intinya orang tua tunggal yang memberikan kamu kehidupan dan merawat kamu. Oke, kita lihat apakah kamu akan bisa mencapainya. Kuncinya adalah bersyukur ya. Jangan kecewa dengan diri sendiri. Kekecewaan yang kamu dapatkan adalah koreksi, mengkritik diri. Dan ketika kamu mengkritik diri, maka perbaiki. Oke. Dengan Six of Swords kamu bisa melewatinya, kamu bisa melaluinya di sini. Setiap ujian hidup kamu bisa melaluinya. Oke. Apakah harapan kamu akan terwujud? Rider, iya, kamu sedang menuju impian dan harapan kamu. Tahun 2021, kamu akan mendapatkan kabar-kabar, informasi penting. Banyak yang akan datang di dalam kehidupan kamu di tahun 2021. Entah itu orang-orang yang memang diarahkan untuk ketemu dengan kamu, entah itu orang baru atau orang lama yang masih bisa membantu kamu, mendukung kamu, memotivasi kamu, ini akan datang. Oke, dengan kartu Rider ini. Dan dengan itu, kamu akan memiliki banyak semangat, motivasi, dan energi untuk mencapai impian kamu. Tetapi tetaplah ingat bersyukur ya. Jadikan orang-orang yang memotivasi kamu sebagai pelajaran. Bukan harus seperti dia. Bukan harus seperti orang yang kamu kagumi,
tetapi kamu belajarlah dari perjalanan kehidupannya dan perjalanan kehidupan kamu. Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Oke. Terkait dengan energi divine feminine, ya, penyembuh kamu adalah ibu. Kalau ada salah, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidakcocokan kamu dengan ibu kamu, temui, ya, minta maaf dan sayangi, ya. Kalau ibu kamu sudah nggak ada, ziarah, ya, ke makam ibu kamu dan selalu doakan di dalam ibadah kamu. Kamu terkait dengan leluhur di sini, terkait dengan energi penyembuhan. Hati kamu di sini akan menyembuhkan luka-luka hati kamu sendiri. Kamu bisa menyembuhkan luka hati kamu sendiri, intinya di sini. Entah kenapa kamu memang memiliki energi dan cara untuk membalut luka-luka hati kamu sendiri, mungkin tanpa bantuan orang lain juga, tapi kamu ada kaitannya dengan orang tua kamu dan cukup kuat, ya. Oke, saya lihat lebih lanjut di sini. Apakah kamu akan mencapainya? Wow. Nine of Pentacles, kamu minta Pentacles, ya. Di sini kamu dapat. Oke. Nine of Pentacles, iya, kamu dapatkan. Dan Nine of Pentacles ini berbicara dengan rasa syukur, ya. Jadi kalau kamu dapatkan berapa hasilnya, sepertinya ini tercukupi, ya, dari finansial, keberhasilan kamu, pencapaian karir, bisnis, keuangan di sini tercapai. Dengan kartu Nine of Pentacles, ini adalah titik sempurna untuk manusia. Standar, ya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan 10, justru saya sarankan tidak, karena ketika manusia mencapai kesempurnaan di dalam kehidupannya, yaitu nilai 10, maka semesta akan tarik 1 kenikmatan kehidupannya. Misalnya kamu bisa mendapatkan cinta, perempuan atau laki-laki yang setia sama kamu. Oke, kemudian ada pekerjaan, ada uang, anak-anak kamu lihat tumbuh sehat dan kamu ngerasa, wow, sempurna banget ya hidup saya, memiliki kehidupan seperti ini yang gak dimiliki oleh orang lainnya. Hati-hati, ketika kamu berpikir seperti itu, gak akan lama akan ditarik 1 kenikmatan itu. Misalnya suami kamu atau pasangan kamu tiba-tiba selingkuh, bisnis kamu tiba-tiba morat-marit, intinya akan diambil 1, ya. Tidak ada kehidupan manusia yang sempurna. Standarnya adalah Nine of Pentacles. Bersyukurlah dengan apa yang kamu dapatkan. Di sini kamu bisa mencapai keberhasilan dari sisi finansial, kekayaan, ya, dan juga kemakmuran. Dan juga di sini kamu lihat, ya, seorang perempuan feminin, ya, yang ini energinya tidak ditakuti oleh makhluk hidup yang lain, seperti burung ini datang ke tangannya. Dan wajahnya juga menghadap burung. Dia seperti mengerti, ya, dengan bahasa hewan. Jadi ini mengibaratkan bahwa kamu memiliki intuisi, ya, kamu menyukai hewan-hewan yang jinak, ya. Dan mungkin kamu di sini juga akan mendapatkan seperti pemahaman, cara pandang yang berbeda dari orang-orang di sekitar kamu terkait dengan pemeliharaan hewan, ya. Kamu bisa tahu sendiri entah dari mana, ya. Kamu bisa memahami hewan itu nggak suka kalau diperlakukan seperti ini, atau kamu mengerti habitat hidupnya seperti apa. Mungkin orang lain tidak akan tertarik ke arah sana, tapi kamu tertarik untuk memahami kehidupan hewan-hewan, ya, yang bagian dari alam semesta. Dan ini positif untuk kamu yang memilih kartu elder ini, karena ada kaitannya juga dengan leluhur kamu yang terus mendampingi kamu. Dan kalau leluhur mendampingi kamu, ingat-ingat juga kepada leluhur, ya. Berdoa agar kalau ada leluhur kamu yang belum disempurnakan, ya, meminta untuk diampuni dosa-dosanya leluhur dan kemudian orang tua kamu juga, ya. Dan tetaplah belajar, ya.
Siapapun kamu yang memilih kartu pertama, kamu memiliki energi positif untuk memasuki tahun 2021. Apapun masalah kamu, apapun rintangan kamu di tahun 2020, artinya kamu sudah selesai melewatinya. Banyak manusia yang gagal atau yang telah selesai ya, terpulang kepada Yang Maha Kuasa dengan dilema COVID-19. Dan ketika kamu menonton video ini, artinya kamu adalah salah satu manusia dengan jiwa yang terselamatkan ya, dan memasuki tahun 2021 niatkan yang baik-baik ya, dan realisasikan impian kamu mulai dari sekarang. Oke. Terima kasih, saya pikir cukup untuk yang memilih kartu nomor pertama, Elder. Bye bye. Oke, untuk kamu yang memilih kartu kedua ada Warrior ya. Kamu pasti sudah memiliki jiwa pejuang di sini karena kamu tertarik untuk memilih kartu Warrior ini. Seorang pejuang, kesatria, tidak kenal takut dan pemberani ya. Oke, saya akan lihat untuk energi kamu. Kartu pertama The Empress. Life experience. Oke. Life experience di sini, hidup kamu berpindah-pindah. Belum memiliki ketetapan. Mungkin kamu tinggal di satu kota sekian tahun, kemudian kamu pindah ke kota lain sekian tahun. Entah ini karena pekerjaan kamu, ya, kedinasan kamu, atau memang kamu di sini sebagai perantau. Ya, dan ini seperti experience, seperti perjalanan kehidupan kamu yang penuh dengan penelitian dan pembelajaran kehidupan ya. Kamu selalu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan seperti mempelajari sistem kehidupan tempat tinggal kamu yang baru, dan kamu mencoba untuk mengadaptasikan diri kamu ya. Dan ini terkait dengan opportunities juga. Jadi di sini kamu memang selalu siap ditempatkan di mana saja, selalu siap dengan hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba. Kamu memiliki kreativitas ya. Dan kesuksesan kamu di sini saya lihat restu dari ibu kamu. Jadi mungkin kamu di sini niat untuk melangkahkan kaki untuk mengadu nasib di kota lain, di negeri lain. Ini karena energi ibu. Bisa saja kamu di sini sebagai seorang ibu ya, mother figure untuk anak kamu. Jadi kamu di sini feminine warrior ya. Perempuan pejuang, Wonder Woman ya. Dan atau kamu di sini memang punya keinginan untuk membahagiakan ibu kamu, untuk menunjukkan kepada ibu kamu bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang memberikan kebahagiaan untuk ibu kamu, karena mungkin dulunya kamu lihat ibu kamu selalu menderita, tidak mendapat kebahagiaan ya, sering menangis misalnya. Jadi di sini kamu memang ingin memberikan banyak kebahagiaan terhadap ibu kamu. Jadi ada dua energi di sini terkait The Empress ya. Oke. Kita lihat untuk Warrior. Hampir sama dengan kartu pertama, terkait dengan energi ibu juga. Tapi mungkin kartu yang kedua ini perbedaannya, kamu hubungannya baik ya. Kamu di sini direstui dan kamu meminta restu selalu. Oke, ada 3 kartu langsung jumping. Di sini ada Justice, The Star, The Moon. Nine of Swords. Kartunya sedikit bengkok. Oke. Ada The Chariot. Ya, ada Nine of Wands. Oke. Ya, saya lihat di sini di bottom of the deck ada Judgment. Oke, untuk kamu yang memilih Warrior,
tim pejuang ya, kesatria. Apakah kamu perempuan atau laki-laki? Di sini ada kartu Justice. Kamu sangat tegas. Dan mungkin kamu di sini berzodiak Libra juga ya. Dan ada zodiak-zodiak lain juga. Okay. Ada juga fire sign, earth sign ya. Dan ya, kartu Justice, bisa saja kamu yang memilih kartu ini, kamu bekerja di bidang hukum, atau kamu di sini seseorang yang tegas dan kamu memiliki keinginan untuk belajar dan terus belajar. Dengan kartu Justice, dimanapun kamu berada, kamu menyukai hal-hal yang seimbang, stabil. Jadi kalau ada atau kamu berada di tempat yang tidak stabil, kamu akan mencoba untuk menstabilkannya atau menyeimbangkannya. Dan ada The Star ya, memang kamu saat ini menuju impian. Tetapi ingat, impian kamu ini tentang jarak dan waktu. Tidak langsung bisa kamu dapatkan. Dan satu lagi, ketika kamu ingin membahagiakan orang lain di dalam kehidupan kamu, siapapun dia, apakah pasangan kamu, anak, istri, atau ibu kamu. Intinya di sini kamu lebih dulu yang harus bisa merasakan kebahagiaan itu. Bagaimana mungkin orang yang tidak bahagia bisa memberikan kebahagiaan? Hidup ini bukan seperti opera. Pemain operanya tersiksa, penontonnya pada tertawa. Nggak seperti itu. Opera hanya berjalan beberapa menit. Tetapi kehidupan kita selamanya. Jadi bukalah diri, menerima kenyataan. Inilah kenyataan dunia kamu. Kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menstabilkan kehidupan kamu dulu, baru kamu bisa memberikan energi positif, kebahagiaan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Dengan The Star di sini, saya merasakan kamu sering memberikan bantuan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena energi The Empress ini juga adalah energi kamu yang penuh kasih, empati, tulus. Tapi kamu sering dikhianati. Dengan Nine of Swords, kamu sering trauma. Apalagi di sini ada The Moon. Orang yang kamu bantu, orang yang kamu perjuangkan, pada akhirnya di sini mengkhianati kamu, tidak memihak kamu, membenci kamu. 1000 kebaikan yang kamu berikan, satu kali kamu memberikan kebaikan itu tetapi dengan didikan, mungkin itu sedikit keras dalam bersikap dan sedikit ketegasan, dia hanya ingat 999 kebaikan kamu. Satu lagi, walaupun itu niat baik kamu, tapi dengan ketegasan dan kerasnya sifat yang kamu berikan kepada orang itu, intinya untuk mendidik. Ini yang 999 ini hangus, hilang. Dia hanya ingat satu kali keras dan ketegasan kamu. Jadi inilah mengapa ketika kebaikan kamu di sini tidak sering diingat oleh orang lain. Dan saya merasakan juga kamu di sini ngerasa bisa menentukan arah kehidupan kamu atau bisa menentukan arah kehidupan orang lain. Intinya kamu di sini ingin semuanya stabil, sehingga kamu sering mengontrol orang lain, misalnya keluarga kamu. Ini loh kehidupan yang sebenarnya, harusnya begini, begini, begini. Nah orang itu nggak bisa. Oke, kamu yang akan melakukan. Ya, jadi kamu sering nggak sabaran dengan kartu Justice ini. Kamu ingin memastikan semuanya itu sesuai dengan standar kamu. Ini adalah energi dari seseorang yang perfeksionis juga dengan The Empress dan Justice. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kamu harus sesuai dengan standar kamu. Kalau nggak sesuai, pasti kamu kecewa. Kamu sering mengambil pekerjaan orang lain karena kamu ngerasa dia terlalu lambat misalnya. Ya, jadi kamu tidak pernah membiarkan orang lain di dalam kehidupan kamu belajar secara mandiri di sini. Ini yang sering membuat kamu kecewa dan berulang-ulang. Jadi tentunya ada yang harus kamu perbaiki dari karakter kamu agar kamu bisa mencapai impian dan harapan kamu. Dengan kartu Judgment, kamu sering di sini tersadarkan, sering seperti jera terhadap orang lain.
Tapi rasa jera kamu itu sering ditutupi dengan naif. Oke, dia sudah berubah. Dia akan memperbaiki kesalahannya. Dia pasti nantinya akan dengerin kata-kata saya. Kamu terima kembali orang itu. Dan kejadian lagi. Terluka lagi, kecewa lagi. Konflik, the chariot. Kamu dikenal sebagai seseorang yang tegas dan keras. Tetapi di sini mungkin kamu akan sering menarik diri, sering mengasingkan diri sendiri, merenung, meratapi bahkan. Ketika kamu sedih, ketika kamu benar-benar hancur atau ngerasa berantakan hidup kamu lebih baik sendiri. Jadi mungkin kalau orang lain ketika hidupnya berantakan dia cari hiburan, cari teman, kamu enggak. Kamu lebih baik sendiri, merenung, tersudut di dalam kamar kamu. Dan kamu mendadak jadi kaum rebahan ya, tiduran aja. Oke. Dengan The Chariot di sini koneksi dengan warrior-nya cukup kuat. Kamu adalah pejuang di dalam kehidupan kamu. Hanya saja ketika kamu berjuang, kamu sering melupakan sesuatu. Ingat, filosofi paku di tapal kuda. Oke. Karena satu paku, tapal kuda tidak terpasang. Karena tapal kuda tidak terpasang, kuda tidak bisa berlari. Karena kuda tidak bisa berlari, surat atau pesan tidak sampai ke medan perang. Karena surat atau pesan tidak sampai ke medan perang, kalah dalam berperang. Hanya karena satu paku. Di sini kamu harus bisa menyadari kekurangan kamu, menyadari standar kamu, dan juga menyadari kekurangan orang lain dan standar orang lain. Tidak bisa semuanya sesuai dengan keinginan kamu. Hal-hal kecil di dalam kehidupan kamu harus kamu perhatikan. Kamu di sini orang yang detail, tapi detail terhadap orang lain, tidak detail terhadap diri kamu sendiri. Oke. Dan ada Nine of Wands di sini, ya, pemblokiran, pembatasan diri sama dengan energi the moon. Ya. Saya merasakan impian dan harapan kamu di sini adalah yang pertama, menjadi seseorang yang bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, keadilan untuk orang lain. Orang-orang mengenal kamu sebagai seorang pejuang, seorang yang tangguh. Jadi kamu mungkin di sini akan sering menunjukkan diri kamu sebagai seseorang yang bisa melepaskan diri dari masalah, sering memberikan kata-kata motivasi kepada orang lain ya. Dan mungkin kamu di sini memang memiliki harapan menjadi seseorang yang tercerahkan dari sisi perjalanan kehidupan kamu. Mungkin kamu memang bercita-cita menjadi seorang motivator ya, atau di sini seseorang yang bisa memberikan arahan ya, pembimbing misalnya, mentor misalnya, atau kamu menginginkan menjadi seorang bos, tetapi bos yang bisa disayangi oleh anak buahnya. Ya, jadi kamu ingin memiliki koneksi hubungan dengan orang lain itu yang level sama, tapi kamu ingin mendidik di sini. Kamu penuh dengan action, tapi di sini kamu selalu ingin menyelesaikan permasalahan orang lain. Nine of Swords. Sehingga terkadang ketika kamu lelah, ada saja masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kamu, karena afirmasinya yang kamu lepaskan seperti itu. Kamu ingin membantu orang lain, melepaskan masalah orang lain dari hidupnya, itu baik, ya, sangat baik. Tetapi pikirkan apakah yang kamu perjuangkan itu bermanfaat untuk diri kamu dan untuk orang lain. Misalnya kamu berjuang selalu untuk orang lain, memberikan dia biaya hidup, ya, membantu dia selalu. Kamu lihat orang itu cocok nggak dibantu? Kalau kamu bantu terus, menjadikan dia seorang pemalas, mengharap, dan ujung-ujungnya dia jadi benalu, tentunya kamu tidak membantunya, tapi merusak pola pikirnya. Jadi di sini banyak yang harus kamu pelajari juga,
dari prosesi kehidupan kamu terkait dengan karakter kamu, cara kamu memberikan dan cara kamu menerima di sini. Kamu, saya rasakan belajar dari kehidupan. Guru kamu adalah alam semesta. Jadi alam semesta selalu memberikan informasi dan pelajaran. Tapi ini yang membuat kamu life experience. Ya, selalu memecahkan teka-teki kehidupan, teka-teki alam semesta. Karena kamu nggak punya mentor, kamu belajar langsung dari alam atau didak ya di sini. Oke, di sini saya akan lihat apakah impian dan harapan kamu terkait dengan menjadi seseorang yang pejuang, berhasil menyelesaikan masalah-masalah kamu, menjadi seorang mentor, guru, atau motivator di sini akan berhasil. Apakah akan kamu capai di tahun 2021? Oh, hurt. Iya. Kamu akan mencapainya jika kamu di sini mengerti caranya mencintai. Mengerti caranya memahami orang lain. Heart ini adalah lambang hati ya, dengan dua sisi yang menyatu. Bila dipotong ya, dibelah keduanya ini, sisi kiri dan kanan sama. Artinya ketika kamu berada di posisi kiri, kamu harus bisa memahami orang yang berada di sisi kanan. Tidak hanya soal cinta, tetapi tentang empati dan empat kamu terhadap orang lain. Oke. Pemahaman. Itu yang lebih kuat saya rasakan untuk harus kamu jalani di tahun 2021. Mungkin 2021 juga akan penuh dengan pembelajaran kamu ya, life experience kamu terkait dengan mencintai diri kamu, memahami orang lain. Memahami orang lain bukan berarti kita harus mendengarkan dia berbicara, bukan seperti itu ya. Tapi kita memahami karakternya, oh dia ini orang yang seperti ini. Dan ketika kamu berteman dengan dia, kamu di sini harus bisa menyeimbangkan. Kamu pergi bersama-sama dengan teman kamu, sama-sama naik mobil nih ya, bus umum misalnya, sampai ke tempat tujuan. Nah ketika pulang bersama, kamu dijemput oleh pacar kamu misalnya, dan teman kamu tinggal sendirian. Itu artinya kamu tidak memiliki rasa empati atau empat. Nah, lebih baik kamu ajak teman kamu pulang bersama-sama, atau pacar kamu suruh pulang aja deh. Saya perginya sama teman, jadi saya harus pulangnya sama teman. Itu baru memahami. Memahami ketika kamu berada dengan siapa dan di lingkungan siapa, dan beradaptasi sesuai dengan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Atau sebaliknya ya. Oke, saya lihat impian dan harapan kamu. True love, cinta dan cinta lagi untuk kamu memilih kartu kedua ya. The romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Ya, jadi kalau kamu saat ini ngerasa berjuang untuk nama baik, kedudukan, untuk orang-orang yang kamu cintai, untuk finansial. Nah, di sini kamu disarankan untuk true love ya. Jadi di sini bagaimana caranya kamu mencintai dengan cinta yang sebenarnya, kasih sayang yang sebenarnya. Berikan kasih sayang kamu, cinta kamu untuk orang lain yang itu akan menjadikan kebaikan, bukan menjadikan keburukan untuk orang lain. Apalagi untuk diri kamu sendiri. Okay. Tentunya kita ngerasa, atau kamu ngerasa, sepertinya kak saya selama ini udah bener kok cara mencintainya. Mungkin menurut kamu seperti itu. Tapi coba kamu lihat hasil, hikmah, berkah dari cinta yang kamu berikan kepada orang lain. Apakah bisa kamu lihat dia berhasilnya sampai di mana? Kalau ada kegagalan di dalam kehidupannya, orang yang sering kamu bantu, mungkin ada yang salah dengan cara pemberian kamu. Okay? Karena ini terkait dengan cinta, mungkin ini terkait juga dengan pasangan kamu, ya, orang yang kamu cintai.
Kamu berjuang, terlalu keras berjuang mempertahankan orang yang kamu cintai. Tapi di sini dengan life experience sepertinya kamu sering meninggalkan. Ya, ada fokus kehidupan lain yang sering kamu kejar juga. Sehingga pasangan kamu di sini mungkin ngerasa kamu di sini hanya menjadikan hubungan sebagai label. Tapi terkadang ketika kamu butuh, kamu datang. Dan bisa juga energi ini membuat kamu diperlakukan seperti itu. Ya, ketika dia butuh, dia akan datang. Karena pelajaran kehidupan itu bukan hanya bersumber dari kamu, tapi juga bersumber dari orang lain. Oke. Cintai dulu diri kamu ya, belajarlah mencintai, maka kamu akan dapatkan apa yang kamu impikan dan harapkan di tahun 2021, dan akan ada kesadaran besar, awakening kamu di tahun 2021. Dia memilih kartu warrior ini ya. Di sini ada Seven of Swords ya, dan satu kartu lagi. Oh bukan, ini dua kartu. Oke, satu kartu aja. Ya, kamu akan dapatkan impian dan harapan kamu di tahun 2021. Energi positif saya tarik. Kalaupun ada hal-hal di sini terkait dengan strategi kamu ya, atau pengkhianatan orang lain, atau juga kekecewaan kamu, di sini disarankan kamu batasi pertemanan kamu, batasi sosial kamu. Nggak perlu eksistensi yang berlebihan. Intinya kamu di sini bertemanlah dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu, yang memberikan kamu energi positif ya. Karena semakin banyak kamu terkait dengan orang lain, semakin keinginan kamu untuk menata kehidupan orang lain itu semakin besar. Dan kamu mengabaikan cinta dan masa depan kamu. Oke, 2021 kamu akan semakin lebih semangat dan sedikit keras lagi untuk berjuang. Kamu akan bisa melihatnya di akhir tahun ya. Impian dan harapan kartu The Star sudah muncul. Hanya ini berbicara tentang jarak dan waktu. Satu ujian lagi yang harus kamu lewati terkait dengan cinta. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu kedua. Terima kasih, semoga resonate semua yang baik-baik ya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Oke, selanjutnya untuk kamu yang memilih kartu ketiga dengan gambar Magic Guardians. Sepertinya untuk kamu yang memilih kartu ketiga, entah itu dengan intuisi kamu, mata kamu, pikiran dan hati kamu yang terfokus memilih kartu ini, kamu tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan magic, supranatural, dan juga imajinasi. Bisa terarah juga kepada delusi jika kamu depresi atau stres ya. Dan kamu percaya dimensi lain. Mungkin juga kamu terkait dengan kemampuan sebagai seorang indigo, atau kamu di sini sebagai lelaku. Lelaku adalah seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan supranatural, metafisik ya. Kalau indigo itu mungkin dibawa dari sejak lahir, tapi kalau lelaku kamu itu terpanggil, terarahkan untuk mempelajari. Oke, saya akan lihat ya untuk energi kamu. Ya, dua kartu di sini. Yang pertama The Chariot. Kemudian yang kedua ada Seven of Spring, assertive. Oke. 7 pedang. Oke, sini saya akan lihat lagi untuk lebih dalam. Di Chariot ini adalah energi pejuang atau juga tantangan atau rintangan dan ujian-ujian. Jadi terkait dengan Magic Guardian ini juga kamu adalah seseorang yang suka belajar, suka dengan tantangan, menyukai hal-hal yang berbau dengan pengalaman
yang menjadi kesan besar di dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin kamu di sini terkait dengan hobi, kegiatan, pekerjaan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan resiko. Dan ketika kamu melangkah mengambil pekerjaan ya atau melewati tantangan di dalam kehidupan kamu nggak pikir panjang. Intinya kamu pikir positif, kamu jalani aja. Kalaupun resiko besar terjadi kepada kamu memang menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Intinya kamu menyadari inilah kehidupan kamu dan ini yang harus kamu jalani, dan kamu tidak pernah menatap lagi ke belakang ketika kamu melangkah. Ya, jadi terkait dengan cinta juga, ketika kamu meninggalkan orang yang kamu cintai atau juga di sini melepas atau mungkin kamu putus, ya kamu mungkin tidak akan kembali kepada orang itu. Lebih baik kamu menjalani pengalaman baru daripada kembali dengan orang yang lama, untuk dari sisi percintaannya. Tapi kalau dari sisi kehidupan, setiap satu prosesi kehidupan yang sudah kamu lewati, mungkin kamu punya jurnal ya, atau di sini kamu memang menyukai pengalaman hidup yang kamu cari sendiri, berkaitan dengan alam juga, komunikasi dengan orang lain, tertantang dan menantang. Dan ya, kalaupun ada orang yang ingin menjadi musuh kamu juga siap. Ya, intinya di sini saya merasakan emosi, ego kamu masih memimpin, tapi sekilas juga saya merasakan kamu masih bisa mengendalikan emosi kamu. Jadi kalau orang yang berbuat jahat kepada kamu lebih besar ya, saya lihat energinya kamu juga akan bales gitu. Tapi kalau orang berbuat baik, ya kamu juga akan bales dengan lebih besar lagi kebaikan, saya lihat. Ya, kartu pertama, Five of Wands. Ya, penuh dengan konflik, tantangan, dan juga perdebatan. Saya juga merasakan dari kartu pertama ini banyak orang-orang yang tidak sependapat dengan kamu, tidak satu pikiran, dan mungkin akan menganggap kamu aneh, menganggap kamu ini apa sih, ini kok kamu harus memahami ilmu yang seperti ini atau juga menjalani kehidupan yang seperti ini. Tapi kamu ngerasa kamu memang sudah diarahkan untuk hal-hal yang seperti ini ya. Dan saya pastikan juga, maksud saya kamu pastikan juga apakah ini delusi atau ilusi ya. Karena kalau kamu di sini tenggelam dalam ilusi, kamu melupakan kehidupan duniawi kamu. Dan lihat juga usia kamu ya. Jadi saya merasakan kalau memang kamu terlahir sebagai seorang indigo. Indigo itu banyak jenisnya ya. Indigo juga terkait dengan kehidupan nyatanya, kenyataannya sebagai dia seorang manusia, bukan langsung kabur, lari, dan hidup sebagai seseorang yang terus-terusan terpaku pada dunia supranatural atau spiritual ya. Kamu terlahir sebagai seorang manusia, dimana ketika kamu terlahir, kamu membawa banyak karma ya, dari leluhur, dari kehidupan kamu sebelumnya, sehingga selesaikan itu dulu, baru kamu di sini menjalani ya. Kalaupun kamu sebagai lelaku ataupun kamu di sini mendalami keyakinan kamu, ya itu kembali kepada kamu. Tapi kalau memang sudah jalannya kamu ke arah sana, kamu akan diarahkan kok ke arah sana. Jadi nggak perlu kamu mempercepat langkah kamu jika memang ada hal-hal dari kehidupan dunia kamu yang belum selesai. Misalnya tanggung jawab kamu sebagai seorang suami jika kamu memiliki istri ya, atau tanggung jawab kamu, kewajiban kamu sebagai seorang istri jika kamu memiliki suami, atau sebagai seorang ibu jika kamu memiliki seorang anak, atau sebagai seorang anak jika kamu masih memiliki orang tua untuk kamu jaga. Trauma. Nine of Swords. Mungkin kamu mengeluh di sini ya, sering nggak bisa tidur malam, mungkin tidurnya juga menjelang pagi, lewat jam 12 atau azan subuh ya, baru kamu ngantuk dan bisa tidur. Ini pernah saya alami sih situasi seperti ini. Dan ya, Three of Cups, tapi ini jumping dan di belakangnya ada Ace of Pentacles. Jadi saya akan ambil keduanya. Mungkin ini adalah
bimbingan juga, dan mungkin ada perlunya di sini ya, jadi saya akan ambil. Nah, di sini untuk prosesi kehidupan kamu seperti yang saya katakan tadi, hidup kamu penuh dengan tantangan, penuh dengan situasi yang tiba-tiba harus kamu selesaikan, hal-hal yang tidak masuk akal mungkin ya. Ini karena afirmasi kamu mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal manusia normal ya, manusia normal pada umumnya ya. Karena kalau terkait dengan indigo atau sejenisnya itu abnormal menurut saya ya. Jadi manusia yang melebihi batas normal seperti itu. Dan sering sekali terjadi di dalam kehidupan kamu terkait dengan pembelajaran spiritual, dan kamu harus bisa membedakan spiritual dan supranatural, metafisik, dan juga ya itu 3 hal itu saja kamu harus bisa membedakannya. Spiritual adalah di mana kita sebagai manusia mengenal konsep ketuhanan yang sebenar-benarnya. Setiap manusia adalah makhluk spiritual. Jadi spiritual itu bukan supranatural. Nah, kalau supranatural adalah ilmu atau pelajaran yang dipelajari, yang ditekuni, yang difokusi untuk hal-hal yang terkait dengan kekuatan spiritual itu, energi dari manusia sebagai makhluk spiritual. Karena kita percaya manusia itu memiliki energi. Itu sebabnya manusia bisa juga bertahan di bumi, makhluk-makhluk hidup juga ya, dan bisa berbenturan dengan gravitasi. Nah, itu karena manusia juga adalah bagian dari mikrokosmik alam semesta ini. Jadi memiliki gravitasi tersendiri ya, selain daripada gravitasi bumi ini sendiri. Dan ini ada Five of Wands dan The Strength. Kamu selama ini sering mencoba pengendalian diri ya, mungkin dengan meditasi atau dengan bertapa ya. Jika kamu adalah orang yang percaya bahwa kamu adalah seseorang yang terpilih, dan itu yang saya sarankan, lebih baik selesaikan dulu kehidupan duniawi kamu ya. Jika memang belum saatnya ke sana, tidak perlu memaksakan diri. Kamu akan terarahkan jika kamu memang sudah saatnya untuk ke sana ya. Ini yang membuat kamu konflik dan selalu mendapatkan masalah di dalam kehidupan kamu karena kamu di sini belum siap sebenarnya. Terlalu cepat untuk menerima, dan ini juga dianggap sebagai penolakan. Kenapa? Karena penolakan terhadap kewajiban kamu yang harus kamu selesaikan di bumi sebagai kamu manusia ya. Dan di sini ada Nine of Swords. Sering terjadi hal-hal yang berkaitan dengan supranatural itu dengan diri kamu. Kamu percaya kalau kamu jatuh di anuin orang ya, disenggol makhluk gaib ya, dan segalanya itu sering di luar logika. Penjelasan kamu sering di luar logika. Nah, ini yang membuat kamu sering berbeda pendapat dengan orang-orang di sekitar kamu, karena tidak selamanya yang terkait dengan kenyataan itu selalu terhubung dengan dimensi lain atau supranatural ya. Kamu perlu melek aja ya, melihat kenyataan dunia saat ini. Itu adalah fokus pertama yang harus kamu selesaikan. Nah, di balik itu, kalaupun kamu masih meyakini bahwa kamu adalah manusia ya, yang harus menjalani sisi lain kehidupan kamu sebagai metafisika ya, kamu di sini harus bisa seimbangkan kehidupan duniawi kamu dengan profesi kamu. Jika kamu memang menginginkan profesi sebagai seorang magician ya. Oke, dari Six of Swords saya lihat kamu sering menjalani perjalanan ya, ke satu tempat, ke tempat yang lain ya. Intinya kamu di sini menyukai aja, mendapatkan pengalaman-pengalaman ya terkait dengan supranatural atau spiritual. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan spiritual dan supranatural ini. Memang supranatural itu diyakini jika kamu sudah meyakini bahwa kamu adalah makhluk spiritual.
Tetapi yang pertama, kamu harus mengetahui konsep ketuhanan yang sebenarnya. Okay? Kamu meninggalkan kehidupan duniawi kamu, saya rasakan di sini terlalu cepat. Sehingga mungkin ada di sebagian yang memilih kartu ini ya, bisnis kamu tinggalkan, profesi pekerjaan kamu tinggalkan. Dan kamu terus meninggalkan itu. Mungkin kamu di sini sudah menempuh pelajaran atau pendidikan sarjana misalnya, dan sudah pernah bekerja. Nah ini langsung kamu tinggalkan. Seabrek-abreknya ilmu pengetahuan itu nggak kamu gunakan. Seharusnya ya sesuai dengan energi ini saya baca, jikapun kamu memang ingin melangkah ke kehidupan yang terkait dengan spiritual, udah jenuh mungkin dengan kehidupan duniawi yang sering kecewa, dilukai, atau sering dikhianati, atau memang kehidupan kamu yang terpuruk, sehingga titik pertahanan kamu terakhir adalah mempercayai hal-hal yang bersifat ilusi dan delusi. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi psikologinya ini adalah bentuk depresi, ya. Tapi jika kamu di sini bisa menyadari bahwa oh, saya sedang depresi nih. Dan saya harus menyembuhkan depresi saya harus menetralkan diri saya. Kamu akan bisa kembali ke kehidupan kamu yang sebenarnya, kenyataan. Kamu akan bisa membuka diri menerima kenyataan. Tapi kalau kamu di sini tenggelam dalam depresi kamu, dua arahnya. Yang pertama, ya kamu jika tidak berpegang teguh kepada keyakinan kamu Sang Pencipta, kamu bisa diasingkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Dan kembali lagi kepada kamu, apakah kamu kuat hidup tanpa sosialisasi di sini. Dan mungkin ya juga ada sebagian kamu ya orang yang memiliki atau menyadari diri kamu adalah seseorang yang berbeda, aneh ya dari orang-orang pada umumnya yang berada di sekitar kamu. Dan kamu di sini ada yang dijauhi, dianggap aneh, dianggap gila bahkan ya. Nah, saya merasakan di sini ada kaitannya dengan masa lalu, masa kecil kamu ya, dengan Six of Cups di sini. Dan ada Three of Wands. Kamu seharusnya mungkin saya terlalu banyak mendikte ya kalau saya katakan di sini seharusnya. Jadi arah kartu ini itu yang lebih baik untuk menyampaikan kepada kamu ya. Arah energi kartu ini mengarahkan kamu untuk mencari wadah yang bisa menjadi tempat untuk kamu menuangkan hasil pikiran-pikiran kamu ya, atau hasil pengalaman-pengalaman kamu. Tetapi ingatlah, jika kamu memiliki wadah dan wadah itu ingin kamu tampilkan di hadapan publik, kemaslah agar ilmu yang kamu tuang di wadah itu bisa menjadi edukasi untuk manusia lainnya. Bukan sekedar untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan di luar dari logika mereka. Karena manusia pada umumnya akan menerima edukasi atau informasi dari hal-hal yang bersifat logika dulu, baru mereka akan ingin melihat lebih dalam. Nah, wadah ini yang harus kamu temukan, dan mungkin di sini kamu pelan-pelan saja dulu ikuti perjalanan kehidupan kamu, selesaikan masalah-masalah dan kehidupan kamu, tanggung jawab kamu sebagai anak manusia, dan bedakan antara hal-hal yang kamu inginkan. Mungkin kamu bercita-cita, kamu berkeinginan menjadi seseorang yang bisa memiliki kemampuan supranatural, magician ya, atau terkait dengan hal-hal yang berbau spiritual. Ini ada dua energi yang masuk ya, intinya terkait dengan keilmuan di luar logika manusia ya. Dan jika kamu memang ada resonate dari yang saya sampaikan, kamu boleh mempelajari ilmu astrologi ya, baik itu Western ataupun Vedic, atau juga di sini dengan Reiki ya, atau di sini dengan apa itu namanya, pengendalian energi ya, misalnya bela diri menggunakan energi, atau
yoga, meditasi itu lebih baik dan sudah diterima oleh publik ya, sebagai bagian dari ilmu pengetahuan atau edukasi ya, daripada kamu di sini menarik diri dan mengikuti bayangan-bayangan ilusi kamu yang membuat kamu di sini terasingkan. Bukankah lebih baik seperti itu? Kartu ini mengatakan seperti itu. Karena kalau kamu di sini terus mengikuti cara berpikir kamu, ya, kamu akan kehilangan dukungan, ya. Kamu akan kehilangan atau melepaskan atau dilepaskan oleh orang-orang yang selama ini menyayangi kamu, karena mereka ngerasanya udah nggak cocok aja ngobrol sama kamu, karena nggak ada yang mereka bisa dapatkan dari kamu. Ya, baik itu kata-kata kamu, kalimat kamu, nggak ada yang mendidik atau nggak ada yang bisa membuat mereka percaya atau mereka merasa semakin kacau ketika mereka berbicara dengan kamu. Ya, jadi ini yang membuat kamu itu sering ngerasa, kok mereka nggak percaya sih sama saya, kok mereka nggak mau sih mendengarkan curahan hati saya. Iya, karena memang cara penyampaian kamu aja, pengemasannya aja yang belum. Nah, jika kamu di sini bisa menyatu, menyeimbangkan spiritual dan duniawi kamu ya, maka di sini ada Three of Cups. Kamu akan mendapatkan dukungan, mendapatkan teman-teman yang satu vibrasi, ya. Karena kamu di sini terus memberikan edukasi, memberikan bimbingan, memberikan hal-hal yang masih logika berkaitan dengan juga keilmuan yang manusia pelajari juga. Jadi itu disatuin ya, terkait dengan astrologi mungkin, atau healing ya, atau reiki ya, atau yoga, meditasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yoga dan meditasi itu, yoga itu olahraga ya, kalau meditasi itu kan lebih kepada pengembangan spiritual kita ya. Nah, tetapi sederhananya, yang paling sederhananya ya, memberikan edukasi, pengetahuan, pembelajaran untuk manusia lainnya, dan itu lebih bermanfaat. Intinya adalah ketika kamu terlahir menjadi manusia, kamu harus membayar karma kamu, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya dan alam semesta. Kamu harus memberikan kontribusi juga kepada alam semesta. Apa yang bisa kamu berikan kepada alam semesta agar alam semesta itu memberikan kamu dukungan? Menanam sebuah pohon akan memberikan perlindungan untuk manusia, itu kajiannya. Nah, di sini jika kamu bisa menyeimbangkan keduanya, kamu akan tercukupi dari sisi finansial. Nggak perlu khawatir tentang makan kamu, biaya hidup kamu. Kalau memang kamu di sini stabil, bisa beradaptasi dengan kehidupan manusia pada umumnya dan juga mengembangkan sisi spiritual yang kamu jalani. Oke, saya akan lihat apakah keinginan kamu, harapan kamu, cita-cita kamu di tahun 2021 ini akan terwujud ya. Satu kartu, oke, kunci ya. Jadi kunci ini adalah solusi, dan solusinya apa yang telah saya berikan tadi kepada kamu ya, terkait dengan bagaimana caranya kamu di sini bisa menstabilkan kehidupan duniawi kamu dan spiritual kamu, keyakinan kamu, dan juga apa yang sangat kamu inginkan. Dan carilah solusi yang terbaik agar kamu bisa diterima di mana saja ya. Karena tidak semua manusia bisa menerima keanehan manusia lainnya. Okay. Carilah wadah untuk sebagai tempat kamu mencurahkan pengalaman kamu, keilmuan kamu ya, agar kamu bisa memberikan edukasi untuk orang lain dan mendapatkan keluarga sejiwa kamu ya, atau teman-teman satu frekuensi dengan kamu. Dan itu tidak akan banyak ya, tidak akan banyak orang-orang yang ketemu dengan kamu nantinya. Oke, di sini ya. Endings and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Ya, seperti yang saya katakan, harus ada yang berakhir, baru kamu akan memulai hal yang baru. Akhir dan awal yang baru.
Sesuatu yang sudah tidak berguna harus kamu lepaskan, dan ketika kamu melepaskan itu semua, kamu bisa mendapatkan kabar yang baru, kehidupan yang baru, informasi yang baru. Ya, informasi dan kabar yang baru yang akan kamu dapatkan itu adalah ilmu baru tentang kehidupan. Dan ketika kamu bisa menyelesaikan, ending sini berbicara tentang penyelesaian kamu terhadap kewajiban, ya, kamu sebagai manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu masih punya kewajiban untuk menafkahi anak, istri, atau kamu sudah memiliki pekerjaan profesi kamu sebagai seorang guru misalnya, ya itu kamu selesaikan dulu. Kecuali kamu memang udah mentok rasanya dan usia kamu juga sudah cocok ya untuk menarik diri, lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, boleh ya, silakan. Dan itu akan menjadi awal baru di dalam kehidupan kamu, di mana kamu harus benar-benar melepaskan kehidupan duniawi kamu. Ketika semuanya tanggung jawab kamu terselesaikan, melihat anak-anak kamu besar dan sudah memiliki tanggung jawab untuk diri sendiri, ya, baru kamu bisa can enter, baru kamu bisa memulainya. Okay. Nggak tahu kenapa kartu ini kebaca, mungkin ada salah satu di sini teman-teman yang menekuni supranatural ya atau metafisik, ya silahkan, asal apa yang kamu pelajari itu bisa diterima oleh publik ya. Okay. Jadi apakah akan terwujud di tahun 2021? Karena apa yang kamu inginkan itu belum waktunya, artinya di sini belum terwujud. Tetapi di sini akan bisa terwujud bila sudah waktunya, bila sudah saatnya. Okay. Masih banyak tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Ingat hakikat kamu sebagai manusia. Di sini banyak the chariot, tantangan yang harus kamu selesaikan di sini, kewajibannya. Kewajiban kamu juga kepada Yang Maha Kuasa belum seperti ya, pastikan juga ya, seperti sholat 5 waktu dan ya sesuai dengan agama ya dan keyakinan kamu udah benar belum. Kalau masih ada yang belum benar, itu dulu dibenerin ya. Tanggung jawab sebagai manusia dan analisis juga makna konsep ketuhanan, itu yang awalnya ya harus kamu selesaikan dulu. Oke, saya akan lihat di sini satu kartu lagi untuk lebih dalam, dan kamu dapat 2 kartu di sini. Nah, ini Ten of Wands ya, beban, dan satu lagi iya, Six of Swords. Di sini juga ada Six of Swords. Kamu dapat 2 kartu Six of Swords. Oke, kamu sudah banyak meninggalkan di sini. Oke, sering tanggung jawab kamu lepaskan, kamu tinggalkan hanya karena pemahaman kamu bahwa kamu harus pergi ke sana, pergi ke sini. Banyak orang-orang yang terkait dengan kamu, terkait keluarga atau teman atau sahabat ya, atau pasangan kamu yang sering kamu tinggal dan ngerasa membutuhkan kamu, membutuhkan bantuan kamu dalam kehidupan mereka, tapi kamu di sini seperti sudah ngerasa meninggalkan mereka, sementara kalau dilihat dari tanggung jawab kamu masih harus ya, belum bisa mereka itu kamu lepasin. Masih banyak tanggung jawab di sini yang harus kamu selesaikan ya. Oke, setelah tanggung jawab kamu selesai, endings and beginnings, kamu akan diperjalankan ya oleh semesta ke arah tujuan hidup kamu, life purpose-nya kamu. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Jika nggak cocok, itu berarti intuisi kamu sebenarnya sudah mengarahkan ke kartu yang lain tadi, tapi kamu coba deh ini dulu gitu. Nah, coba kamu tonton pembacaan kartu berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk kamu yang memilih kartu terakhir, kartu keempat. Ada Star Ancestor. Follow the voice of your soul. Ini tentang eksistensi ya, kamu menggantungkan impian di
langit ya, menggantungkan cita-cita impian kamu setinggi langit. Kalaupun kamu terjatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang ya. Itu adalah kata-kata dari Presiden pertama Republik Indonesia ya, Insinyur Soekarno. Saya akan lihat terkait dengan energi kamu yang memilih kartu Star Ancestor. Kartu pertama di sini Seven of Winter. Kuat sekali energinya ya. Di sini kamu memang memiliki harapan, cita-cita, keinginan menjadi seorang bintang. Ya, mungkin di sini terkait dengan modeling ya, atau di sini sebagai seseorang yang tampil di hadapan publik dengan bakat seni ya. Apakah itu kecantikan, ketampanan, talent kamu. Ya, di sini unity ya. Oke. Tapi ada yang mesti kamu tekuni lebih dalam terkait dengan impian kamu. Seniman atau yang berkaitan dengan art ya, seni. Itu memang terkait dengan spiritual. Kamu lihat saja lukisan, gambar-gambar ini ya. Ini dibuat oleh orang-orang yang memiliki atau memahami seni. Dan seni sangat dekat dengan spiritual. Dengan spiritual kita bisa mengekspresikan hal-hal yang tersembunyi di alam bawah sadar, imajinasi dan juga impian. Okay. Dan ini berkaitan dengan pandangan juga ya. Pandangan mata setiap orang itu kan berbeda. Nah, di sini kamu ingin menjadi seseorang yang benar-benar baik, indah dipandang oleh orang lain. Ada keinginan kamu di sini menjadi tampan, cantik ya, atau mendapatkan seseorang yang tampan dan cantik dalam hubungan percintaan. Dan terkadang kamu sering lari dari kenyataan. Terkadang kamu sering mengkritik diri kamu sendiri. Padahal kamu di sini sering, saya merasakan banyak dari kamu yang bila memilih kartu ini, banyak sekali hal-hal dari diri kamu itu yang patut untuk dikagumi. Karena kamu memiliki hal-hal yang lebih daripada manusia pada umumnya. Entah itu kecantikan, ketampanan ya, fisik ya. Atau di sini kecerdasan ya, talent kamu. Mungkin ini terkait dengan unity ya, jadi wadah. Seperti mungkin kamu belum memiliki atau belum mendapatkan seseorang yang benar-benar paham dengan kelebihan kamu atau yang bisa menggiring kamu untuk populer. Belum menemukan jalan di sini ya. Jadi ini yang kamu impikan sepertinya. Kamu ingin menjadi the star, bintang. Ya, apakah itu sekedar di Instagram ya, kamu berkeinginan menjadi selebgram misalnya, atau YouTuber besar misalnya. Intinya adalah kamu ingin memiliki banyak followers. Satu kartu, The Hangman. Ya, terkait dengan bisnis juga ada di sini ya. Jadi kamu juga ingin produk kamu atau apa yang kamu ciptakan ini menjadi booming, dikenal oleh orang banyak, dan tentunya itu akan menggiring kamu menjadi orang-orang, menjadi bagian dari orang-orang sukses ya. Dan itu juga impian kamu ya. Ada Death. Oke, Eight of Wands ya. Dan juga di sini Ten of Cups. Wow. Dan di bottom of the deck, bottom of the decknya ada Queen of Wands. Oke. Kamu di sini yang memilih kartu ini
terkait dengan harapan, impian, cita-cita kamu yang ingin kamu gapai di tahun 2021. Di sini ada The Hangman. Kamu melihat sepertinya belum mendapatkan dukungan atau belum memiliki jalan, tidak jelas ke depannya, masih digantung kepastiannya. Dan dengan Seven of Swords, sepertinya memang kamu sudah menggunakan banyak cara, strategi ya, atau ya apapun itu ya di sini. Oke. Mohon maaf tadi videonya saya pause sebentar karena ada serangga. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi kamu sudah banyak menggunakan strategi, cara untuk bisa menggapai harapan dan impian kamu. Tetapi setiap strategi dan cara di sini selalu membuat kamu digantung harapan, nggak jelas, atau selalu kalah saing dengan orang lain. Kamu sering ngerasa, kenapa harus dia sih? Kan saya lebih berpotensi. Saya lebih memiliki talent itu. Dan saya juga merasakan di sini terkait dengan unity ya. Kamu mungkin tergabung dalam suatu komunitas untuk pendidikan, pengajaran ya, atau ya untuk menambah atau mengasah potensi kamu. Dan di sini ada The Fool, tapi saya merasakan kamu di sini selalu berpikir sendiri, selalu jalan sendiri. Ada karakter kamu yang tidak suka didikte, disetir, atau kalau itu di luar dari logika kamu atau nalar kamu, kamu sering berontak dan kamu sering mencari jalan kamu sendiri. Nah, terkadang jalan kamu sendiri itu sering mandek, sering membuat kamu sulit, ya. Dan di sini ada Death. Sepertinya impian dan harapan kamu yang saat ini kamu sangat kejar itu harus kamu lepaskan. Jika memang ini resonate ya dari awal, karena kamu sebenarnya nggak cocok ke sana. Mungkin kamu memang memiliki nilai seni ya, atau menyukai seni, atau potensi kamu di sini menyukai hal-hal yang berkaitan dengan popularitas ya. Dan kamu ingin dikenal banyak publik, tapi ada kok banyak cara lain agar kamu di sini lebih bisa nantinya menjadi seseorang yang memiliki bakat ya untuk mencapai impian dan harapan kamu. Karena di sini dari kartu ini diarahkan, terkadang kamu terlalu memaksakan apa yang belum waktunya untuk kamu dapatkan. Dan sebenarnya masih ada potensi lain yang ada di dalam diri kamu yang nantinya akan mengarahkan kamu seiring dengan waktu menuju harapan dan impian kamu. Oke, kamu bercita-cita ingin menjadi seseorang yang dikenal, terkenal ya. Tapi bukan hanya harus menjadi artis atau selebgram atau apapun ya terkait dengan perkembangan zaman ini. Mungkin nanti akan ada teknologi terbaru yang akan membuat kamu bisa tampil. Dan mungkin bukan fisik kamu yang nantinya akan dikenal orang, tapi bisa saja nama kamu, karena kamu di sini memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya kamu sebagai penulis di balik layar, tapi kamu bisa mengekspresikan dan menuangkan ide-ide kamu melalui tulisan, dan nama kamu akan dikenal meskipun kamu membuat nama palsu dari seorang penulis ya. Biasa penulis itu akan membuat nama palsu. Kenapa? Karena dia tidak peduli apakah fisiknya dikenal orang, namanya dikenal orang, nama keluarganya dikenal orang, dia nggak peduli. Intinya adalah dia ingin berbagi, dia ingin mengembangkan potensi dirinya. Nah, inilah yang menurut energi ini semestinya harus kamu jalani ya. Jika kamu ingin membela negara misalnya, kamu nggak harus maju ke perbatasan untuk menjaga perbatasan negara ataupun berperang, nggak harus. Ketika kamu menegakkan hukum-hukum yang berlaku, menghormati pemimpin negara, tidak menyebarkan hoaks, itu adalah salah satu cara kamu untuk memberikan kontribusi kepada negara, membela negara. Jadi ada banyak tempat seharusnya ya untuk kita manusia di bumi ini sesuai dengan potensi dan bakat kita yang nantinya akan kita dapatkan jika memang sudah waktunya. Oke. Ya, energi death di sini mengarahkan kamu untuk tinggalin dulu. Coba kamu
fokus ke yang lain di dalam kehidupan kamu. Dan dengan Age of Wands di sini akan ada informasi yang datang ya di tahun 2021 ini kepada kamu, dan informasi ini terkait dengan keluarga. Ya, bisa saja kamu di sini akan menikah, atau di sini terkait dengan hubungan dengan keluarga yang membaik, kebahagiaan, pencapaian, dukungan dari keluarga ya. Tapi di sini ada prosesi kehidupan lain yang harus kamu jalani. Aspek kehidupan lain kamu yang harus kamu jalani di sini. Mungkin ada pendidikan lain yang kamu tempuh ya. Intinya ikuti saja arah kehidupan kamu saat ini, tekuni saja, maka kamu akan menemukan di mana tempat kamu di bumi atau di publik. Oke. Apakah kamu akan mencapai harapan kamu? Mungkin kamu bertanya di sini, iya kak, terus harapan saya gimana? Tercapai nggak ini? Saya mau jadi seseorang yang dikenal sebagai bintang, artis. Rider, wow, ini rider terkait dengan komunikasi dan pesan. Tercapai, akan datang bila sudah tiba waktunya. Kesempatan untuk kamu. Oke. Jadi di sini saya merasakan kamu diarahkan mungkin berumah tangga, atau mungkin kamu akan mendapatkan pasangan seorang yang dikenal publik ya. Jadi dikenal publik bukan hanya artis ya, bisa saja dia adalah tokoh politik, atau di sini sebagai seseorang yang dihormati, disegani ya, bisa saja di sini. Karena di sini harapan kamu juga ingin memiliki pasangan atau memiliki anak ya. Bisa saja nanti jika kamu tidak menjadi atau mendapatkan harapan dan impian kamu, salah satu dari keluarga kamu di sini yang akan meneruskan keinginan, harapan, dan cita-cita kamu ya, menjadi seorang artis, bisa saja. Undying love. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Ya, jadi situasilah yang harus kamu lihat saat ini. Oke, di sini dikatakan impian kamu akan tercapai jika memang kamu sudah tepat melihat potensi kamu yang dibutuhkan oleh publik, yang diinginkan oleh publik. Kalau kamu di sini memberikan sesuatu dari diri kamu yang sesungguhnya itu tidak begitu dibutuhkan oleh publik ya, atau tidak begitu diinginkan oleh publik, maka kamu akan terarah ke pembulian misalnya, atau ya menjadi seseorang yang banyak dikritik ya. Tapi kalau kamu di sini memberikan sesuatu dari diri kamu, apakah itu skill, potensi, ataupun ide-ide kreatif kamu terkait dengan apa yang dibutuhkan publik ya, apa yang diinginkan oleh orang banyak, ini bisa. Jadi temukan itu. Di tahun 2021 kamu akan menemukan itu. Ya, dan ada hubungannya dengan keluarga di sini. Oke, jadi kamu jika di sini mungkin selebgram atau YouTuber yang ingin sukses ya, atau artis ya, atau tokoh politik, kamu di sini di tahun 2021 akan menjadi fase di mana kamu akan menemukan sesuatu yang baru dari diri kamu sendiri. Oke. Dan ini akan menjadi salah satu potensi yang akan kamu asah di tahun 2021. Dan kamu akan berpikir, iya dulu saya kejar-kejar itu, ternyata memang saya nggak cocok di sana. Dan inilah dunia saya. Ya, jadi kamu seperti menginginkan mencari dunia kamu sendiri di sini. Oke, saya lihat di sini.
Nah, dengan kartu Undying Love ini berbicara tentang apa yang sudah kamu lepas, apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu jalani. Itu tidak akan sia-sia. Semua akan menjadi bekal pengalaman kamu untuk di masa yang akan datang. Jadi tidak ada yang sia-sia proses kehidupan kamu. Kalau saat ini kamu sudah belajar menempuh pendidikan sekolah keartisan misalnya, atau sekolah kedokteran misalnya, atau apapun itu ya. Namun kamu di sini seperti banting setir ke situasi yang lain di dalam kehidupan kamu, mungkin karena ada faktor keluarga atau informasi tiba-tiba yang kamu dapatkan sehingga kamu harus meninggalkan dulu cita-cita dan impian kamu itu, berhenti sekolah misalnya. Nggak masalah ya, jalani saja fase itu. Apa yang sudah kamu dapatkan ini tidak akan sia-sia. Mungkin akan dilanjutkan ke sesi kehidupan kamu berikutnya ketika kamu di sini sudah menyelesaikan karma kamu terhadap keluarga misalnya. Sekali lagi saya katakan, karma itu belum tentu buruk, ya. Dan di sini ada ya Page of Swords. Oke, kamu masih terlalu muda, ya, atau kamu belum bisa menemukan potensi yang lebih kuat di dalam diri kamu. Apa yang saat ini kamu kembangkan itu belum kuat, belum bisa memukau, belum dibutuhkan oleh orang banyak, belum bisa ya diterima oleh orang banyak, sehingga kamu mengalami kemandekannya di sana. Oke, gali potensi kamu lebih dalam dan koneksikan dengan kebutuhan publik, kebutuhan orang banyak, dan kreatif lah. Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini bisa menjadi energi positif untuk kamu menyambut tahun 2021. Doa saya, doa kita semua yang terbaik, energi positif kita dapati di tahun 2021. Semangat menggapai impian, semangat merealisasikan harapan-harapan kamu, sehat selalu dan penuh energi positif. Oke. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah menemani hari-hari saya, sudah menerima energi saya, dan berikan selalu energi kamu dengan menonton video ini. Like, komen, dan share. Salam hangat penuh cinta. Bye.